Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini, kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-39, 37 sampai pasal yang ke-39. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Engkau yang telah menolong kami dan menyertai kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, menolong kami dan memampukan setiap kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri juga yang boleh menolong dan memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu ya kita boleh belajar sampai kepada pasal yang ke-36 di mana kita boleh melihat bagaimana utusan dari juru minuman agung ya. Juru minuman agung bagaimana menyampaikan titah dari Raja Asyur ya, di mana kita boleh melihat di dalam pembahasan minggu kemarin di mana dia menghasut ya, ia menghasut Hizkia untuk apa? Untuk tidak percaya gitu ya. Dia menghasut mereka untuk tidak percaya kepada Hizkia karena ia tidak mampu ya untuk melepaskan. Karena apa? Karena Hizkia tidak memiliki kekuatan. Dia menyampaikan jangan Hizkia mengajak kamu untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat itu di pasal minggu kemarin, pasal yang ke-36, bagaimana dia menghasut orang-orang untuk tidak percaya kepada Hizkia. Bahkan dia katakan, jangan Hizkia mengajak kamu untuk percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada perkataan Raja Asyur. Lebih baik kamu menyerah saja, dan engkau akan dibawa ke suatu negeri. Dikatakan suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Ya, sebuah tempat yang penuh dengan kesuburan atau kemakmuran. Ya, kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana sebuah kesombongan dari Raja Asyur, bagaimana nantinya setelah ia menguasai Yerusalem dan Yehuda. Ya, dia katakan bahwa lihat Allah bangsa-bangsa lain itu sudah saya kalahkan. Ya, dewa-dewa mereka sudah dikalahkan. Dalam poin ini kita boleh melihat bagaimana ia mau menyamakan Allah Yahweh yang disembah oleh Hizkia dengan Allah bangsa lain. Di dalam bagian ini kita boleh melihat bagaimana ia mau menyerang Allah Yahweh. Apakah Allah yang disembah oleh Hizkia itu sanggup untuk melepaskan mereka? Kita boleh memperhatikan Bapak Ibu Saudara sebuah keadaan di mana Tuhan Allah Israel diperlakukan dengan penghinaan yang luar biasa. Ya, itu kita boleh melihat minggu kemarin di dalam pasal yang ke-36. Ya. Kita boleh memperhatikan Bapak Ibu Saudara, kita kembali masuk di dalam pasal yang ke-37 ya. Di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang keempat kita boleh melihat bahwa sesudah segera Raja Hizkia mendengar
itu dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan, disuruhnya lah juga Eliakim, kepala istana, Sebna panitra negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan dari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ya, kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Hizkia ya di dalam sebuah kesadaran ya bagaimana dia mengabaikan Yesaya dan mengandalkan Mesir gitu. Dia dengan rendah hati namun terbuka mengakui bahwa Yehuda ini sangat menderita ya. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon nasihat dari Nabi Yesaya. Dia datang ke rumah Tuhan, mengoyakkan pakaiannya dan menyelubungi dirinya dengan kain kabung. Karena ia telah mengabaikan akan peringatan-peringatan Tuhan dan meminta bantuan kepada Mesir. Kita perhatikan bagaimana di dalam bagian ini dia mengirim pesan kepada Yesaya melalui Eliakim, Sebna, dan tua-tua di antara para imam bahwa situasi atau keadaan mereka tidak sedang baik-baik saja. Keadaan begitu menyesakkan. Bahkan digambarkan seperti seorang perempuan ya yang melahirkan anak namun tidak ada kekuatan. Akibat kelelahan sehingga tidak dapat menyelesaikan proses persalinan. Maka bahaya itu sedang mengancam. Anak dan ibu bisa meninggal dunia. Keadaan mereka seperti demikian. Mereka hampir tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk melawan musuh-musuhnya. Kalau mereka kalah, maka kematianlah yang datang kepada mereka. Hizkia memohon kepada Nabi Yesaya agar memohon pertolongan Allah supaya ia datang, supaya ia dapat menolong umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan bagaimana Hizkia itu memohon kepada Nabi Yesaya untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan kita boleh memperhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ketika pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat ia mati reba oleh pedang di negerinya sendiri. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana ketika utusan itu ya atau orang-orang tersebut sampai kepada Nabi Yesaya, maka ia meyakinkan Hizkia bahwa Allah tidak akan mentolerir ejekan dari Asyur terhadap dirinya dan bangsa Yehuda. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan, ya. Ini merupakan sebuah penghiburan kepada Hizkia. Jangan takut, ya. Jangan takut. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara
sebuah penghiburan, ya, sebuah penghiburan kepada Raja Hizkia. Jangan engkau takut terhadap perkataan yang telah kau dengar, gitu ya, oleh budak-budak Asyur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana di bagian ini Tuhan Allah itu meyakinkan Hizkia, gitu ya, meyakinkan Hizkia melalui Yesaya bahwa dia telah mendengar segala hujatan kepadanya. Dan kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa nanti ya dia akan menjatuhkan hukumannya, ya, menjatuhkan hukuman ke atas Asyur, ya, ke atas Raja Asyur. Bagaimana dikatakan suatu roh, ya, akan masuk di dalamnya dan dia mendengar kabar dan pulang ke negerinya. Ya, kita boleh melihat di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana juru minuman agung itu dikatakan dia akan kembali pulang ke negerinya nantinya, ya. Dan kita lihat bagaimana pada akhirnya ia mati rebah oleh pedang. Sebuah kengerian yang terjadi, ya. Itu pun yang akan terjadi di bagian akhir pasal ini pun kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kepada Raja Asyur nantinya, ya. Ini boleh menjadi sebuah peringatan bagi Hizkia bahwa engkau memiliki Allah Yahweh, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat bagi seluruh, ya, umat manusia. Pada akhirnya juru minuman agung itu pulang ke negerinya dan ia mati rebah oleh pedang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pengingat, ya, sebuah pengingat bagi setiap kita anak-anak Tuhan di tengah-tengah keadaan yang seakan-akan kita tidak mampu untuk keluar dari segala pergumulan itu, ya. Kita tidak mampu menghadapinya. Tuhan selalu memberi penghiburan kepada kita. Jangan takut. Ya. Dia Tuhan yang hidup, yang senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, bagaimana Sanherib, ya, Sanherib itu sekali lagi dia mendesak Hizkia untuk menyerah. Kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-8 sampai 9. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia, berita yang demikian, ia telah keluar berperang melawan engkau, dan ketika mendengar itu disuruh nyala utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian ini kita boleh melihat Sanherib, ya, sekali lagi dia mendesak Hizkia untuk menyerah. Sanherib dikatakan berangkat meninggalkan Lakis, mungkin karena telah ditaklukkannya, dan kemudian bergerak maju ke jurusan utara merebut Libna. Kalau kita melihat di dalam sebuah peta gitu ya, kurang lebih dikatakan 20 km sebelah utara Lakis. Dengan demikian, Sanherib semakin mendekati Yerusalem. Jarak antara Lakis ke Yerusalem itu kurang lebih 45 km. Dan jarak antara Libna ke Yerusalem itu kurang lebih 29 km. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat berangkatnya Tirhaka dari Mesir untuk memerangi Sanherib
menjadi salah satu sebab penting mengapa Sanherib menarik kembali pasukannya dan kembali ke Asyur. Sekali lagi kita boleh melihat Sanherib mengirim utusan kepada Hizkia. Supaya apa? Supaya dia menyerah dan dia berusaha sekuat-kuatnya untuk melemahkan apa yang menjadi keyakinan Hizkia kepada Tuhan Allah. Ya, betapa mengerikan Bapak Ibu Saudara gitu ya. Sebuah apa namanya desakan gitu ya, desakan supaya apa? Supaya Hizkia menyerah begitu saja. Namun kita boleh melihat bahwa Hizkia tetap pada prinsipnya untuk percaya, untuk kokoh kepada Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 kita boleh melihat bagaimana surat dari Sanherib dikatakan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haram, Resef, Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan bagaimana Sanherib ini terus berupaya, agar Hizkia melakukan penyerahan total kepada Asyur. Sanherib tidak mau menghina kekuatan Hizkia atau Mesir, ya, seperti yang dilakukan oleh juru minuman agung sebelumnya gitu ya. Melainkan dia mencoba menggoyahkan iman Hizkia kepada Tuhannya dan mengatakan bahwa Allah Yahweh yang mereka sembah tidak berbeda dengan ilah bangsa-bangsa yang sudah ditaklukkannya. Jadi coba lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana dia mencoba mensejajarkan ya antara Allah-Allah buatan tangan manusia dengan Allah Yahweh yang disembah oleh Hizkia dan umat Tuhan. Tidak berbeda. Itu yang dia katakan. Tidak berbeda dengan ilah-ilah bangsa yang sudah ditaklukkannya. Karena Sanherib betul-betul mengerti bahwa kekuatan Yehuda dan Hizkia terletak kepada Allah saja. Bagaimana Sanherib meminta Hizkia, gitu ya Bapak Ibu Saudara, sebuah kelicikan gitu ya. Bagaimana Sanherib meminta Hizkia melihat berbagai kenyataan di dalam sejarah Asyur. Bangsa yang telah dikalahkan bukan hanya oleh Sanherib, tetapi juga oleh nenek moyangnya. Di situ tadi dituliskan kepada kita gitu ya. Bagaimana negara-negara yang sudah ditaklukkannya. Yang berarti bahwa semua Allah bangsa-bangsa itu tidak berdaya terhadap apa? Terhadap kuasa Asyur. Coba perhatikan bagaimana di sini sebuah keangkuhan, sebuah kecongkakan yang ada di dalam Sanherib, bahwa dia menganggap bahwa
kekuatannya sebagai raja melebihi kuasa Allah dari bangsa Yehuda. Bapak Ibu Saudara, di bagian ini gitu ya, bagaimana dia terus diserang oleh Asyur gitu ya. Raja Asyur mulai membuat Hizkia ragu. Tetapi sebuah peralihan Bapak Ibu Saudara, sebuah peralihan ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 kita melihat hal demikian. Bagaimana Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam Allah Israel, yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan bagaimana Hizkia kemudian dia datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh permasalahannya kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Ya, meskipun ia menginginkan pembebasan dari bangsa Assyria, ia juga prihatin gitu ya, karena nama Tuhannya dihina, nama Allahnya dihina. Dia tidak menyangkal Bapak Ibu Saudara bahwa bangsa Asyur telah menaklukkan banyak bangsa. Namun dia mengalami keberatan dengan penghinaan mereka terhadap Yahweh. Penghinaan mereka terhadap Allah yang dia sembah. Maka kita boleh memperhatikan bagaimana dikatakan Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Adanya sebuah pengakuan iman, pengakuan akan Tuhan, kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan atas segala sesuatu. Karena apa? Karena dia sadar bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Betapa kecilnya, ya, betapa kecilnya Raja Asyur di hadapan Tuhan, sang pemilik alam semesta itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, kita melihat lagi di dalam ayat yang berikutnya bagaimana setelah Hizkia dikatakan datang kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta itu, gitu ya, yang menjadikan langit dan bumi, maka dia katakan di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. "Sendingkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah, dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para allah mereka di dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan bagaimana respon Hizkia ya terhadap surat yang diberikan oleh Sanherib. Ada sebuah permohonan kepada Allah yang hidup, ya. Dan bukan berarti bahwa Allah tidak mengetahui yang sedang terjadi di Yerusalem. Hal yang paling menyusahkan hati Hizkia adalah penghinaan terhadap kesucian dan kemuliaan Tuhan. Hizkia sedang memberitahukan bahwa tidak ada yang sama ya dengan Allah mereka yang adalah buatan tangan manusia, dan tidak ada yang dapat melindungi serta menyelamatkan mereka.
Hizkia memberi sebuah penegasan. Allah Israel adalah Allah yang hidup, yang tidak boleh digambarkan dengan patung, ya, dengan patung buatan tangan manusia. Apapun itu bentuknya, Allah Israel adalah Allah yang hidup, yang tidak boleh digambarkan dengan apapun juga. Permohonan Hizkia pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara, bukan agar Sanherib, ya, dihukum dan dibinasakan, melainkan dia ingin diselamatkan dari bangsa Asyur sedemikian rupa, sehingga orang dimanapun gitu ya bisa melihat Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh Israel, oleh Hizkia dan umat Tuhan, adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tekanan itu datang, ketika goncangan itu datang, bagi setiap anak-anak Tuhan, bukan berarti membawa iman kita semakin lemah, tetapi kita boleh semakin kuat, semakin kokoh. Kita boleh menyatakan akan iman kita di tengah-tengah dunia. Kita boleh menyatakan akan Allah yang benar, Allah yang telah mengasihi kita di dalam Kristus Yesus bagi orang lain. Di dalam ayat yang ke-21 sampai 23, bagaimana kita boleh memperhatikan Bapak Ibu Saudara, di mana sekali lagi gitu ya, Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-ngolokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong terhadap yang Maha Kuasa Allah Israel? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini, ya, Yesaya, Nabi Yesaya sebagai juru bicara Allah menyampaikan jawaban Allah kepada Hizkia, ya, bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan kita boleh memperhatikan bagaimana Tuhan itu mengutuk Asyur, ya. Karena apa? Karena menghina Tuhan dan meremehkan bangsanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini sampai ke ayat ke berikut-berikutnya ini kita boleh memperhatikan bahwa ini merupakan seperti puisi gitu ya. Seperti puisi. Bagaimana sebuah puisi yang indah itu juga penuh dengan nubuat penghakiman, ya. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bagaimana di dalam bagian ini hinaan, ya, hinaan Yerusalem kepada Raja Sanherib. Bagaimana ya, mengapa dikatakan Yerusalem menghina dia? Karena dia telah menghina Tuhan, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, menghina Allah yang hidup, ya, pasti akan mengalami penghukuman, pasti akan mengalami penghakiman, ya. Itu sebabnya Yerusalem akan menertawakan dan mengolok-olok
ya, segala ancaman daripada Asyur, ya. Tuhan sedang mengajarkan di bagian ini bagaimana Hizkia untuk berserah penuh kepada Tuhan dengan penuh iman dan menyadari bahwa siapapun yang melawan Tuhan pasti berada di pihak yang kalah, ya. Pasti berada di pihak yang kalah. Tetapi sebaliknya siapapun yang takut akan Tuhan dan terus mengandalkan Dia saja di dalam segala hal, gitu ya. Kita boleh melihat bahwa orang itu berada di pihak yang menyorakkan kemenangan terhadap musuh-musuhnya, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sebuah sindiran, ya. Kalau kita boleh melanjutkan di dalam ayat yang ke-24, dengan perantaraan hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat tinggi di pegunungan, di tempat paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon arasnya yang tinggi besar, pohon sanobar yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini sindiran, ya, sindiran kemenangan atas bangsa-bangsa lain, gitu ya. Bagaimana Asyur dikatakan telah menaklukkan begitu banyak bangsa. Dia begitu sombong, Bapak Ibu Saudara, ya. Dikatakan aku masuk ke tempat tinggi paling jauh, ya. Bapak Ibu Saudara, kesombongan itu tidak bertahan lama, gitu ya. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, aku ini telah menggali air dan telah minum air, aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Ya, bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan, ya, Tuhan memang memakai bangsa Asyur, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan boleh memakai bangsa-bangsa lain, gitu ya. Untuk apa? Untuk menindas umat Tuhan, untuk berperang kepada umat Tuhan, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi tetap kita ingat bahwa Israel adalah umat Tuhan yang harus menyatakan, ya, menjadi alat untuk menyatakan kehendak Tuhan. Ini akibat dari sebuah pemberontakan mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan membangkitkan bangsa lain untuk menjalankan rencananya. Tuhan membangkitkan Asyur untuk rencana penghukuman yang telah Allah tetapkan bagi beberapa bangsa, termasuk Israel di bagian ini. Tetapi kita boleh melihat bagaimana kesombongan daripada Asyur ini. Asyur tidak mengerti bahwa dia hanyalah alat di tangan Tuhan. Sekarang dia berani begitu sombong di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Asyur menjadi sombong, ya, atas setiap kemenangan-kemenangan yang telah dia peroleh. Tapi kita boleh perhatikan kembali bahwa
umat Tuhan ya tetap ada di dalam apa? Di dalam rancangan Tuhan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita boleh memperhatikan bagaimana Bapak Ibu Saudara di dalam bagian ini diberitahukan kepada kita gitu ya, diberitahukan kepada kita di dalam ayat yang ke-27. Bukankah sedang penduduk yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu, mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu bahwa jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, jika engkau mengamuk terhadap aku, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu. Aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan bagaimana kuasa Tuhan, ya, kuasa Tuhan atas Asyur. Bagaimana Tuhan tahu ketika mereka berencana untuk duduk dan pergi menyerang daerah lain, gitu ya. Tuhan tahu segala rencana-rencana mereka. Karena Tuhan sedang memakai mereka sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi ketika mereka lupa siapa yang berkuasa, maka Tuhan akan memperlakukan mereka seperti binatang yang dituntun dengan kekang di bibir, ya, dan kelikir di hidung. Sehingga apa? Sehingga mereka nantinya tidak berdaya, mereka digiring, ya, sesuai dengan kehendak orang yang menggiringnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan bagaimana di dalam bagian ini ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29 itu bahwa Tuhan itu melihat segala keangkuhan mereka, ya. Segala kesombongan mereka dikatakan sudah naik di hadapan Tuhan. Maka kita melihat bagaimana murka Tuhan itu, hukuman Tuhan itu akan datang kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-30. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana, juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat di dalam ayat-ayat ini, di dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35, bagaimana sebuah janji Tuhan, gitu ya, bahwa Asyur itu ya akan dikembalikan,
dari mana dia datang. Tuhan memberi sebuah penghiburan ya bagi Hizkia dan umat Tuhan. Bagaimana dia berjanji bagi mereka. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa ya. Sekalipun dikatakan mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Mereka keras kepala. Namun kasih setia Tuhan itu terus dinyatakan bagi mereka. Bagaimana Tuhan membuat tanah yang mereka kerjakan dikatakan itu tumbuh subur ya. Tanaman itu tumbuh pada tahun yang pertama dan kedua gitu ya. Tanaman tumbuh begitu subur. Itu berarti bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan menyediakan roti bagi mereka. Tuhan menyediakan kebun anggur yang subur bagi mereka. Bukan seperti yang dijanjikan oleh Asyur. Tetapi Tuhan sendiri yang menyediakannya bagi mereka. Memelihara hidup mereka. Maka dikatakan dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Sungguh luar biasa. Di tengah-tengah keadaan ya, yang seakan-akan tidak ada harapan, disitulah Tuhan memberi pertolongan bagi mereka. Tanah menjadi subur bagi mereka. Kebun anggur menghasilkan buah. Dikatakan bahwa mereka semakin berakar, ya, berakar ke bawah dan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia, Tuhan Allah semesta alam yang menciptakan segala sesuatunya. Maka kita boleh perhatikan bagaimana hukuman Tuhan kepada Asyur, Raja Asyur. Dia tidak akan masuk kembali ke kota ini. Perisai, panah dikatakan tidak akan menghampiri mereka. Karena apa dikatakan? Firman Tuhan menyampaikan, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perjanjian Tuhan ya dengan Daud. Dia yang memelihara keturunannya. Maka di dalam ayat yang ke-36 di sana dikatakan, keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnya 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch Allahnya, maka Adramelech dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kengerian yang datang, penghukuman yang datang bagi Raja Asyur. Dikatakan ketika Tuhan mengutus malaikatnya membunuh 185.000 tentara Asyur. Membuat Sanherib pulang dengan rasa malu yang besar. Karena apa? Karena dalam jangka semalam saja, seluruh tentaranya mati binasa. Sungguh mengerikan Bapak Ibu Saudara.
Itulah pekerjaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan Hizkia dan umat Tuhan. $185.000 bukan sebuah jumlah yang sedikit, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan dikatakan, semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Kematian menghampiri Asyur. Tentaranya sudah mati. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan menimpakan hukuman kepada tentara yang besar itu karena apa? Karena kecongkakan mereka di hadapan Tuhan. Karena kesombongan mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Yehuda tidak melakukan perlawanan apapun terhadap Asyur. Tapi Tuhan yang berjalan di depan mereka. Ya. Tuhan yang memberi mereka kemenangan. Bukan karena mereka hebat, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan karena Tuhan yang berjanji menyelamatkan mereka. Dan oleh karena Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kita di tengah-tengah keadaan, situasi yang mungkin sedang menghimpit keadaan kita atau kondisi-kondisi yang sedang kita alami di dalam hidup ini. Kita boleh datang kepada Tuhan. Karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kita kemenangan. Tuhan sanggup memberikan kita kelepasan. Tuhan sanggup memberikan kita penghiburan. Karena apa? Karena di dalam Kristus kita memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang boleh menjadi penghiburan bagi setiap kita. Ya. Entah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pun di dalam kehidupan. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan sekalipun. Bahkan mungkin di tengah-tengah pergumulan keluarga. Kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh menantikan pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena Dia sanggup memberikan kita kemenangan. Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal selanjutnya, kita boleh memperhatikan bagaimana di dalam pasal yang ke-38, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita boleh melihat sebuah kemenangan, sebuah kemenangan yang diperoleh oleh Hizkia, oleh Hizkia dan Yehuda. Di mana Tuhan yang berperang bagi mereka dan memberi kemenangan. Ada sebuah sukacita, mereka dapat merasakan pertolongan Tuhan dinyatakan atas mereka. Namun di bagian ini kita memperhatikan bagaimana bahwa perjalanan itu tidak selamanya berjalan mulus. Di dalam pasal yang ke-38 ini kita melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana
Hizkia ya dikatakan sakit. Ketika di dalam kitab Kejadian 1 dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, semua ciptaan Allah itu diciptakan dalam keadaan baik. Saat itu penyakit tidak ada, tetapi dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa telah mencemari dunia dan membuat bumi terus mengalami kemerosotan sampai sekarang. Penderitaan, termasuk penyakit, mulai muncul. Kita boleh melihat bagaimana berbagai penyakit karena virus, karena bakteri. Bisa aja juga cara hidup yang salah atau peringatan-peringatan dari Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana Hizkia di dalam bagian ini dikatakan sakit sampai hampir mati. Ya. Tidak dituliskan Bapak Ibu Saudara penyakit apa yang diderita oleh Hizkia gitu ya di dalam bagian ini. Tetapi hanya dikatakan di sana pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, ya pesan firman Tuhan, bahwa sebentar lagi engkau akan mati. Sampaikan pesanmu ya, pesan terakhirmu kepada keluargamu. Apa yang hendak engkau sampaikan, nasihat yang hendak engkau berikan bagi keluargamu. Karena apa? Dikatakan bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan serius dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka firman Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat muncul ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana sebuah pesan ya kepada Hizkia bahwa dia akan mati gitu ya, dia akan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Hizkia ini dikatakan ketika dia mendengar hal itu yang menjadi gelisah, ya, menjadi gelisah karena ia merasa tugasnya belum selesai dan umurnya masih belum terlalu tua. Ia berdoa merendahkan diri serta memohon belas kasihan Tuhan. Melalui mulut Nabi Yesaya dikatakan bahwa umurnya akan diperpanjang 15
tahun lagi gitu ya Bapak Ibu Saudara. 15 tahun lagi. Bapak Ibu, bagaimana ketika sebelum dikatakan di dalam firman Tuhan ini, sebelum Yesaya menyampaikan itu kepadanya, dia datang kepada Tuhan gitu ya. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengingat dia yang telah melayani dia. Aku telah hidup untukmu, aku telah hidup setia di hadapanmu dengan sepenuh hati. Saya telah melakukan apa yang engkau suruh gitu ya. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ya, bagaimana perjuangan daripada hidup daripada Hizkia menjauhkan ya bukit-bukit pengorbanan di tengah-tengah umat Tuhan. Dia membawa kembali umat Tuhan untuk boleh datang kepada Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Ingatlah gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ingatlah Tuhan bahwa aku telah memberikan seluruh hidupku ya. Itu permohonan Hizkia, aku telah setia. Dia menangis di hadapan Tuhan. Maka bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tuhan menjawab doa Hizkia, dikatakan umurnya bertambah 15 tahun. Umurnya bertambah 15 tahun. Dan kota Yerusalem dikatakan Tuhan menjaga, Tuhan memberi keamanan. Ya. Diingatkan lagi, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Perjanjian Allah dengan Daud terus digemakan di dalam bagian ini. Bagaimana kota Yerusalem akan terbebas dari serangan Asyur. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Diulangi kembali. Aku akan memagari kota ini. Ya, Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat pasal ke-37 ayat yang ke-35. Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Hal yang senada diulangi lagi di dalam ayat yang ke-6 pasal yang ke-38. Aku akan memagari kota ini. Sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi Hizkia dan Yerusalem. Mereka terbebas dari serangan Raja Asyur. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa sesungguhnya bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu pun mundur ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga memberikan tanda. Ya. Dikatakan bahwa dia akan melemparkan bayangan 10 langkah ke belakang pada penunjuk matahari, ya, pada plat jam gitu ya Bapak Ibu Saudara, menjadi sebuah tanda baginya. Hal itu dibahas pun di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Hal itu dibahas Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sebelumnya kita boleh melihat Raja Ahaz, ya, sebelum Hizkia yang pro Raja Asyur mengambil alat tersebut dari kebudayaan Asyur dan membawa ke Yerusalem. Kalau kita melihat bahwa secara wajar saja, ya,
alat penunjuk jam. Dikatakan bahwa tidak mungkin dia bergerak mundur, ya. Tidak mungkin bayang-bayang itu bergerak mundur. Dia akan terus maju, ya, dia akan terus maju. Itu secara wajarnya. Akan tetapi jika bayang-bayang itu mundur ke belakang melawan kodratnya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan 10 tapak itu adalah mujizat, ya. Sesuatu hal yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Dan itu tidak dapat diterangkan secara alamiah. Bagian ini kita boleh melihat bagaimana Tuhan ya menunda penghakimannya. Allah sedang menunda penghakimannya dan sedang menyatakan kasih karunia-Nya. Hal yang sama kita melihat bagaimana di dalam Yosua pasal yang ke-10 juga ayat yang ke-12 bagaimana di sana dituliskan matahari itu berhenti. Bapak Ibu Saudara, kalau bukan Tuhan ya yang menyatakannya, mustahil secara natural, secara alamiah itu tidak mungkin terjadi. Ini boleh mengingatkan sebuah belas kasihan dinyatakan, menyatakan kasih karunia supaya apa? Supaya pertobatan itu boleh terus terjadi. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena manusia itu bisa mengalami sebuah perubahan di dalam hidupnya. Ini boleh menjadi sebuah peringatan bagi Hizkia, ya. Hidup yang telah ditambahkan itu, apakah engkau mempergunakan dengan lebih baik atau malah semakin jauh-jauh daripada Tuhan yang telah menyelamatkanmu? Menjadi sebuah pengingat Bapak Ibu Saudara bahwa kemurahan Tuhan masih dilimpahkan bagi hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita boleh melihat bagaimana selanjutnya di dalam bagian ini dikatakan bahwa Hizkia ya di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Bagaimana Hizkia Raja Yehuda dia menderita sakit dan disembuhkan ya. Masa-masa sulit yang teramat sulit bahkan hampir mati gitu ya dikatakan. Nabi Yesaya menyampaikan kepada dia untuk apa? Untuk memberi pesan terakhir kepada keluarganya. Tetapi lihat kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan diberikan bagi Hizkia. Umurnya diperpanjang sampai kepada 15 tahun. Dia telah melewati masa-masa sulit. Namun dikatakan, aku ini berkata dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil. Untuk selebihnya dari hidupku, aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi. Dari negeri orang-orang yang hidup, aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka, seperti kemah gembala, seperti seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku, Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati.
mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Hizkia mulai menyadari ya bahwa ia berada di puncak kehidupannya. Dia tidak akan lagi melihat manusia gitu ya. Dia akan pergi ke dunia orang mati. Dia hidupnya akan berakhir. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana sebuah kepedihan ya. Sebuah kepedihan bahwa umur yang masih muda engkau panggil pulang. Pondok kediamanku dibongkar ya. Kemah di bumi dibongkar. Sebuah kesadaran ya. Sebuah kesadaran bahwa semuanya akan berakhir. Betapa menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Kita boleh memperhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana sebuah hal yang disampaikan oleh Hizkia ya. Tuhan, jadilah jaminan bagiku. Aku berteriak kepadamu, minta tolong. Maka kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika pertolongan itu ya dinyatakan bagi Hizkia di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Apa yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharap Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit akan menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau, karena orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu, supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah penderitaan itu, ya kita boleh melihat bahwa bagian ini gitu ya, dikatakan Hizkia, bagian ayat yang ke-21 itu dikatakan dia sakit barah ya dan menjadi sembuh. Ini beberapa hari berselang di tengah-tengah segala penderitaan ya. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara seberapa banyak gitu ya barah itu. Tetapi itu suatu penyakit yang begitu menderita ya, kesakitan sampai kepada tulang-tulang gitu ya. Dikatakan aku tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Betapa menderitanya dia di tengah-tengah segala kesakitannya. Dia datang kepada Tuhan, ya. Tuhan, aku mengharapkan Engkau. Aku mengharapkan Engkau.
Engkau yang menyatakan buatku pertolongan. Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita ini ketika kita berdoa, sehat, sembuh gitu ya. Tetapi kadang kita lupa bahwa Tuhan pasti menyatakan kehendak yang terbaik bagi setiap kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita boleh melihat bagaimana Hizkia di tengah-tengah penderitaannya ada sebuah pengakuan bahwa dia telah diselamatkan oleh Tuhan dari lubang kebinasaan. Ya. Dia yang melemparkan segala dosaku. Dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang menjadi pemilik dari hidupnya. Dia sadar betul bahwa dia adalah Tuhan yang memegang kendali atas hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Hizkia ya di dalam bagian akhir ini sebuah penyerahan diri total kepada Tuhan. Ya, di tengah-tengah penderitaan dia boleh berkata, Tuhan, Engkau yang menjadi keselamatan bagiku. Engkau yang menyelamatkan jiwaku. Engkau yang memberi aku pengampunan. Ini adalah sebuah pengharapan yang indah. Ya. Sebuah harapan di tengah-tengah segala penderitaan. Bahwa Tuhan memberi pengampunan. Tuhan menyatakan belas kasihan. Tuhan menyatakan anugerahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hizkia sungguh bersuka cita karena apa? Pengampunan yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Maka dikatakan, orang yang hidup, ya, orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh belajar bagaimana orang yang sudah menerima keselamatan. Dikatakan, dia boleh kembali kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan dia keselamatan. Bukan membawa kesombongan di dalam dirinya, bukan membuat dia menjadi congkak, bukan. Tetapi tahu betul bahwa itu adalah anugerah Tuhan semata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh sebuah penghiburan ya, bagi Hizkia secara pribadi maupun bagi kita. Bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu jauh-jauh lebih berharga. Pengampunan Tuhan itu jauh-jauh lebih berharga. Tuhan menginginkan setiap kita boleh mengalami sebuah pertobatan. Pertobatan yang terus-menerus boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Menyadarkan kita akan setiap kesalahan-kesalahan kita. Dan kita boleh datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala apa yang telah Tuhan perbuat bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ending bagian ini ya, bagaimana Hizkia sudah mengalami pertolongan Tuhan, dilepaskan dari Asyur, disembuhkan dari segala penyakit. Di bagian ini kita melihat ayat pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Hizkia ya, dengan sebuah pengharapan yang besar kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan, pengampunan yang telah dia terima. Kita melihat bagaimana
Sebuah kejatuhan sedang menanti Hizkia. Raja Babel mengirimkan utusan kepada Hizkia dengan membawa surat, dikatakan. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu akan kau peroleh, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sesungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat di bagian ending pasal yang ke-39 ini, ya. Karena minggu depan gitu ya, bagian kedua pasal 40 sampai 46, pasal 66 kita akan melihat berbagai hal yang disampaikan di dalam ya masa-masa pembuangan bagi umat Tuhan. Ending ini kita boleh perhatikan Bapak Ibu Saudara bagaimana dikatakan Raja Babel itu mengirimkan utusan kepada Hizkia dan membawa surat dan hadiah karena Hizkia telah sembuh dari penyakitnya. Sebenarnya itu hal-hal yang wajar saja Bapak Ibu Saudara. Namun kita boleh melihat bagian ini bagaimana Hizkia itu mulai memamerkan akan seluruh kekayaan yang dimilikinya. Dia menunjukkan kepada Babel betapa hebatnya dia. Dia menunjukkan kepada mereka kekuasaannya, kekayaannya, kemakmuran bangsanya, dan berbagai kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Lihat bagaimana Hizkia menjadi sombong. Dia menjadi tersandung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia sedang menikmati pengakuan, ya, yang dia terima. Dan dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang begitu penting, ya. Coba lihat dari pasal sebelumnya, dia datang kepada Tuhan, memohon keselamatan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Tidak berapa lama kemudian, dia menjadi orang yang tinggi hati. Ya. Hampir mati. Tetapi sekarang dia beralih kepada apa? Aku, dan aku. Ya. Dia sudah melupakan betapa pentingnya Tuhan. Dia rela mengalihkan perhatiannya kepada Tuhan dan menjauhi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di sini bahwa Hizkia sudah mencuri kemuliaan Tuhan.
kita boleh melihat bagaimana seharusnya gitu ya. Seharusnya Hizkia tidak melakukan hal demikian. Ya. Tuhan yang sudah menyatakan kasih karunia, Tuhan yang sudah menyatakan pertolongan. Tetapi dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia telah melupakan akan kemurahan Tuhan. Sampai di bagian ini Bapak Ibu Saudara, dia memamerkan segala kekayaannya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah peringatan, ya, akibat dari kesombongan yang dimiliki oleh Hizkia. Melupakan akan kemurahan Tuhan, melupakan akan keselamatan yang Tuhan berikan bagi dia. Seharusnya dia sadar bahwa dia ketika memiliki semuanya itu, kekayaan gitu ya, gedung persenjataan, segala sesuatunya, dia tahu bahwa itu adalah karena Tuhan. Dan kita melihat bagaimana mereka akan dibuang ke Babel. Bukan sebuah waktu yang pendek, tetapi sebuah waktu yang panjang. Mereka berada di dalam penderitaan. Mereka berada di dalam kesesakan. Akibat apa? Akibat dari ketidaktaatan terhadap Tuhan. Apa yang dikatakan Hizkia? Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dia hanya mementingkan dirinya dan masanya. Dia tidak memikirkan akan generasi-generasi berikutnya. Itu kalau mereka menderita, itu urusan berikutnya. Seharusnya dia sadar betul bahwa dia juga perlu memikirkan akan kehidupan ya bangsa selanjutnya. Namun kita melihat betapa egoisnya dia di dalam bagian ini. Asal ada damai selama aku hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh menolong setiap kita. Di tengah-tengah segala keadaan yang kita alami di dalam kehidupan ini, kita tahu bahwa Dia Tuhan yang setia bagi setiap kita. Ketika anugerah keselamatan itu sudah dinyatakan bagi kita, maka biarlah kita terus berkomitmen di dalam Tuhan. Setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan. Kemurahan Tuhan itu bukan membuat kita menjadi sombong, tetapi itu membawa kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Bahwa semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Semuanya adalah kemurahan Tuhan. Biarlah di sepanjang kehidupan kita, setiap kita terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan bagi kami. Karena kami sadar bahwa betapa rapuhnya kami, betapa tidak berdayanya kami sebagai manusia yang berdosa. Tuhan, tolonglah kami. Ketika kami sudah menerima pengampunan Tuhan, biarlah kami boleh melakukan segala sesuatunya, karena kami mengasihi Tuhan, mengasihi Engkau, menaati firman-Mu dalam segala hal yang kami kerjakan Tuhan.
bukan mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang boleh kami lakukan di dalam hidup ini, setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, itu kami boleh kerjakan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.